Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada Bapak, Ibu, dosen pengampu mata kuliah SISDM di semester ini, dan juga tim asisten dosen, dan juga teman-teman sekalian yang menonton. Perkenalkan, saya Rizky Prawiranegoro dengan NPM 22060303956 yang merupakan mahasiswa di SISDM kelas A. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai eh, pemanfaatan U2SOL untuk appraisal gitu. Jadi untuk pengaturan awalnya kita itu akan menggunakan database yang sama yang sudah dibuat pada lab sebelumnya. Jika Anda tertarik untuk mengetahuinya, bisa nonton video sebelum ini yaitu di lab 5. Lalu untuk ya biar data sebelumnya di lab 5 itu nggak terganggu dan kita bisa analisis lagi, bisa belajari lagi, kita lakukan duplikasi database. Jadi khusus untuk lab ini saya akan lakukan duplikasi database. Caranya itu ya masuk ke halaman manage database di U2SOL dan ini pastikan kita nggak login dulu kan. Terus kita bisa klik duplicate pada database lab 5 yaitu yang NPM training ini gitu. Terus diklik duplicate, terus nanti isi passwordnya dan segala macam dan klik aja duplicate gitu. Dimana dikasih nama eh NPM underscore appraisal gitu. Nah kayak gini. Lalu setelah kita menduplikasi data, kita coba buka database itu, kita masuk ke U2SOL-nya sebagai admin dulu aja dan cek pada bagian apps bahwa saya perbesar ya. Oh, eh, nah ya. Nah, jadi pastikan bahwa ini nih Surface dan juga Open HRMS Employee Appraisal itu sudah installed, sudah diaktifasi sehingga kita bisa menjalankan eh, appraisal di U2SOL ini gitu. Lalu pada lab ini juga itu akan digunakan email asli untuk menyebarkan form appraisal kepada atasan dari employee user. Oleh karena itu perlu dilakukan konfigurasi pada outgoing mail service-nya gitu. Jadi untuk caranya kita login dulu ke U2SOL menggunakan user administrator, lalu buka bagian settings dan aktifkan developer mode dengan mengklik activate developer mode. Jadi buka settings terus di sini nih activate the developer mode. Nantinya setelah itu bakal muncul ada kan kalau sebelumnya ini nih eh, pilihan di navbarnya itu masih sedikit. Kalau udah diaktifin dia bakal jadi banyak. Nah, terus kita klik bagian technical dan pilih outgoing mail service servers yang ada di email gitu. Nah, nanti kita akan masuk ke halaman OMS-nya, terus klik new untuk membuat outgoing mail service baru. Nah, nanti akan muncul form pengisian untuk pembuatan outgoing mail servers yang baru. Bisa diisi aja. Ini sesuai dengan konfigurasi yang diinginkan. Pada konteks lab ini itu menjadi seperti ini. Jadi name-nya itu Gmail, terus authenticate with-nya itu username, terus connection encryption-nya itu menggunakan SSL TLS, SMTP servernya itu imap.gmail.com, lalu priority-nya 10. Nah, untuk username-nya ini gunakan email yang asli yang kita punya. Yang di sini saya menggunakan email pribadi saya, redprawira19@gmail.com. Terus di sini ada password. Nah, untuk password ini tidak menggunakan password dari emailnya ya. Jadi untuk bisa mendapatkan password ini, kita bisa akses dulu akun manager pada akun email yang ingin digunakan. Itu kan sini redprawira94@gmail.com, yang dimana ini pakai Gmail. Masuk ke Google account-nya untuk di manage, lalu buka bagian security dan search aja biar lebih cepat. Itu add passwords. Ya, nanti ada muncul add passwords, diklik aja. Nah, terus akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu ya tinggal isi nama aplikasinya yang dimana karena kita menggunakan Udo di sini untuk aplikasinya ya kita masukkan saja namanya Udo, terus klik buat. Nah, nantinya itu kita akan diberikan password baru yang dimana password itu ya bisa kita gunakan untuk aplikasi yang
kita masukkan di sini ya pada Udu gitu. Kita bisa pakai dan di copy dan paste aja ke bagian password di sini gitu. Itu untuk eh apa menggunakan atau setting OMS-nya gitu. Nah, kalau udah kita itu udah bisa tuh nggunain email yang tadi kita tambahin ke salah satu user yang ada pada database. Jadi pada konteks ini email ini yang akan digunakan oleh manajer dari user yang saya dapat yaitu Wirham kan. Ini database karyawan itu berdasarkan dengan lab ya sama dengan lab-lab sebelumnya yang ada master datanya itu. Nah, jadi untuk manajer dari Wirham itu adalah Winda. Karena kan Wirham itu dari warehouse, jadi Winda itu adalah sebagai manajer warehouse-nya. Jadi buka halaman settings dan klik pada manage user, lagi-lagi sebagai administrator ya. Terus klik yang ya ini kan tadi manage user, nanti pilih user Winda di user-user yang ada, terus ubah emailnya. Ini kan email asalnya itu sebenarnya winda@gmail.com doang ya. Terus ganti dengan email yang asli yang kita gunakan yang udah ditambahkan di OMS tadi. Dan ya, kalau udah, ini juga di otomatis di employee juga ikut berubah gitu. Lalu selain itu kita juga perlu melakukan konfigurasi akses manager HR. Jadi dalam lab ini, manager HR lah yang akan membuat dan memanage appraisal di U2SOL sesuai dengan fungsional yang mereka miliki, ya gitu. Karena kan HR yang memanage sebuah appraisal di suatu perusahaan kan. Nah, oleh karena itu, ubahlah akses milik Hana, yaitu manajer HR pada lab ini, itu menjadi sebagai berikut. Surface-nya harus administrator, appraisal harus manager, dan administration-nya itu adalah settings gitu. Nah, ubahnya itu sama seperti tadi, manage user, terus kita cari Hana. Nah, habis itu tinggal diubah field-field ini. Surface nih. Surface diubah jadi administrator, appraisal, jadi manager, dan administration itu jadi settings gitu. Nah, itu untuk setting-setting awalnya. Lalu kita bisa lanjut ke memulai pembuatan appraisal form gitu. Nah, untuk pembuatan appraisal form bisa dimulai dengan login sebagai manajer HR karena di sini kita udah membuat appraisal, jadi ya kita harus menggunakan manaj- eh, apa user yang sebenarnya yaitu manajer HR, masuk ke UU2SOL-nya, lalu masuk ke modul surveys gitu. Nanti akan muncul seperti ini modul surveys-nya, terus klik aja new untuk membuka form pembuatan survei baru, lalu isi form title-nya, yang ini yang ada di atas sini, dengan nama pada lab ini ya, appraisal form, nama usernya. Nah, yang dimana saya ini kan dapatnya user Wirham gitu. Jadi isi Wirham, appraisal form Wirham, dan isi pada bagian options terlebih dahulu sebagai berikut. Nah, jadi di sini dikonfigurasiin bahwa pagination itu one page with all the question biar nantinya dalam satu halaman semua pertanyaan-pertanyaan itu ditampilkan sekaligus gitu. Jadi nggak perlu ada halaman-halaman lain untuk menampilkan pertanyaan lainnya gitu. Jadi semuanya di satu halaman yang sama begitu. Lalu question selection-nya itu adalah all questions. Access mode-nya diubah jadi invited people only. Jadi hanya orang-orang yang diundang yang bisa mengakses. Terus require login dan limit attempts-nya itu hanya sekali saja gitu. Lalu scoring-nya itu diubah menjadi scoring without answer at the end. Dan karena ini appraisal, nggak ada required score untuk lulus dong. Karena ini kan kita melakukan survei, menilai seseorang, bukan mencari nilai untuk diri kita sendiri gitu. Jadi required score-nya di set jadi nol saja, dan ya itu yang perlu dikonfigurasi. Lalu kembali lagi ke halaman question. Tadi kan kita ke options, terus kita kembali lagi ke question, dan kita di sini akan membuat pertanyaan-pertanyaan untuk survei ini, untuk appraisal ini gitu. Nah, ya mohon maaf. Nah, untuk pertanyaan penilaian user yang ada pada lab ini tuh akan diisi dengan 6 pertanyaan gitu. Tiga tipe manajemen dan tiga itu tipe technical. Nah, untuk cara menambahkannya itu kita bisa klik add a question di sini. Lalu isi setiap pertanyaan pada bagian question dan pilih tipe sebagai multiple choice only one answer gitu. Nah, gini nih. Isi questionnya apa? Di sini manajemen bagaimana Wirham mengelola tim untuk memastikan operasional gudang berjalan efisien tepat waktu. Terus question type-nya ini samain semuanya yaitu multiple choice only one answer. Jadi hanya satu jawaban yang bisa dipilih oleh pengisinya nanti. Lalu ini adalah pilihan jawabannya kurang, cukup, baik, sangat baik dengan skornya masing-masing gitu. Nah, ini untuk pertanyaan kedua, ini untuk pertanyaan ketiga.
ini untuk pertanyaan keempat, dan ini untuk pertanyaan kelima, dan juga ini juga untuk pertanyaan keenam gitu. Jadi ada 6 pertanyaan ya, tadi technical 3, dan juga manajemen 3 gitu. Nanti ini semua pertanyaan ini harus dijawab oleh eh pengisinya. Nah, gimana caranya? Itu kita pastiin untuk setiap pertanyaan yang kita buat itu kita klik bagian options, terus kita centang bagian mandatory answer gitu biar apa question itu pertanyaan itu harus dijawab karena kalau tidak menjawab bakal muncul nantinya error message yaitu pertanyaan ini bersifat wajib gitu. Nah, jika seluruh pertanyaan telah dibuat, survei baru itu akan terlihat menjadi seperti berikut. Nah, jadi kayak gini nantinya kalau udah ditambahin semua tuh, manajemen ada 3, teknikalnya ada 3, dan ini semuanya pertanyaan ada, question type-nya ada, dan jawabannya ada di dalam detailnya masing-masing gitu. Lalu tinggal di save aja, klik icon yang ini, maka appraisal form itu udah berhasil dibuat gitu. Nah, setelah kita membuat appraisal form, kita bisa menyebarkan si appraisal ini. Nah, jadi ada konsep yang dinamakan 360 derajat feedback, 360 degrees feedback, yang dimana artinya nanti itu appraisal ini tidak hanya diisi oleh atasan dari si user tersebut gitu, tapi orang-orang di sekitarnya juga bisa menilai dia gitu. Itu adalah konsep dari 360 derajat feedback. Nah, untuk caranya sendiri itu kita bisa login sebagai manajer HR yaitu Hana ke U2SOL, lalu masuk ke model appraisal gitu. Nah, nanti muncul seperti ini nih di modul appraisal, terus kita klik new gitu. Nah, untuk membuka ya nanti kalau kita klik new itu bakal muncul halaman pembuatan appraisal baru berupa form gitu. Lalu isi field employee dengan user yang ingin dibuat appraisalnya yang pada konteks lab ini yaitu Wirham ya. Terus untuk menerapkan tadi ya 360 degree feedback pada appraisal, tambahkan manager yaitu pada lab ini adalah Winda, manager warehouse, terus employee-nya ya dicentang karena Wilham juga bisa menilainya menilai dirinya sendiri. Lalu juga college, yang dimana college ini adalah rekan satu divisi dari Wilham yaitu Wiwi dan Centang juga gitu. Nanti ini ditambahin tadi kan Winda ini Wiwi gitu. Terus kalau udah, ini kita udah disetting nih karena kan kita di orang-orang di sekitarnya itu bisa menilai di mana ya Wilham bisa dinilai oleh Wiwi juga selain dinilai oleh Winda gitu. Terus untuk mengirimkan appraisal kita bisa langsung klik Start Appraisal and Send Forms gitu. Dan kalau udah dikirimkan gitu, kita bisa cek pada kotak masuk di email sebelumnya yang udah ditambahkan pada OMS. Di mana itu adalah user Winda sebagai manajer warehouse. Nanti akan muncul harusnya itu akan eh, ter akan masuk email seperti ini gitu. Appraisal form Wirham, Dirwinda dan seterusnya dan ada juga link untuk masuk ke halaman surveinya gitu. Itu tandanya appraisal itu berhasil dikirimkan kepada para penerimanya gitu. Lalu kita masuk ke section pengisian appraisal. Nah, tadi kan kita udah coba untuk buat ya. Nah, sekarang kita coba untuk cara ngisinya tuh gimana sih gitu. Nah, karena appraisal itu udah dibuat dan disebarkan oleh Hana, tadi kan yang menyebar itu Hana karena kita loginnya sebagai Hana ya. Kalau bisa dilihat di sini nih Hana yang login. Nah, kita itu dapat mengisinya dengan mengakses tautan yang tertera pada email penyebaran appraisal tersebut. Nah, ini link ini tuh tautan ini tuh bisa kita klik dan kita langsung masuk ke halaman appraisal form ya, surveinya yang tadi udah kita buat sebelumnya gitu. Nah, kita bisa login dulu di U2SOL-nya sebagai Winda. Lalu ya udah diamkan saja. Habis itu kita klik si emailnya ini, si tautan ini. Nantinya akan langsung muncul halaman seperti ini di browser yang sedang kita gunakan gitu. Ini mana appraisal form we have. Terus untuk memulai pengisian appraisal formnya, kita langsung klik Start Survey. Nah, nantinya muncul tuh semua pertanyaan-pertanyaan yang tadi telah kita buat untuk appraisal form tersebut gitu. Tinggal diisi aja sesuai dengan kinerja dari Wirham itu sendiri. Di sini kan Wirham yang sedang dinilai. Nah, setelah sudah selesai mengisi appraisal, maka nantinya akan muncul halaman seperti berikut gitu. Ini halaman ini tandanya berarti udah selesai gitu. Nah, selain mengisi appraisal melalui tautan pada email yang tadi telah kita lakukan, kita juga bisa mengisi itu
secara manual melalui UDSOL. Namun ini bukanlah best practice-nya. Ini hanya untuk kasus di lab ini agar kita tahu bagaimana caranya ya. Nah, jadi sebelum melakukan hal tersebut, pastikan eh, user kita sendiri, user misalkan di sini saya menggunakan Wirham ya, itu udah memiliki konfigurasi user sebagai berikut gitu. Lagi-lagi diaturnya oleh administrator ya. Jadi surface-nya adalah user, appraisal-nya adalah manager, administration-nya adalah settings. Sama kayak yang tadi kita konfigurasi HANA, kita masuk ke halaman settings, terus klik manage user dan pilih usernya yang di sini saya pilih Wirham. Terus ganti nih semua yang harus kita konfigurasikan gitu. Begitupun dengan Wiwi juga gitu. Nah, habis itu pada lab ini itu saya akan menggunakan Wirham dan Wiwi untuk masuk ke modul appraisal dan klik pada appraisal yang sebelumnya telah dibuat. Untuk apa? Untuk melakukan pengetesan pengisian survei melalui U2SOL secara langsung gitu. Jadi muncul nih nanti kayak gini, terus kita langsung aja klik tes gitu. Nanti kalau kita ngelakuin klik tes, kita bakal balik lagi atau kita bakal muncul masuk ke halaman yang kayak gini lagi gitu. Tapi yang tadinya itu kita sebagai Winda karena kita login sebagai Winda, karena sekarang kita lagi login misalkan sebagai Wirham gitu ya. Terus kita klik tes, kita akan masuk ke halaman ini itu sebagai Wirham gitu. Begitupun dengan Wiwi, kita juga akan masuk ke sini sebagai Wiwi dan kita bisa mengisinya. Nantinya hasilnya itu akan terbaca ya tadi sesuai dengan orang atau user yang sedang login gitu. Nah, jika appraisal itu telah diisi oleh semua user yang terlibat, kita bisa menyelesaikan appraisalnya. Cara yang gimana? Ya masuk ke U2SOL sebagai HANA, manajer HR, lagi-lagi karena ya ini udah masuk ke pengelolaan lagi kan, bukan pengisian atau penggunaan. Jadi ya harus dilakukan oleh manajer HR gitu. Terus buka halaman detail appraisal yang sedang berjalan, yang tadi. Nah, yang appraisal ini, terus kita klik done gitu untuk menyelesaikan appraisalnya. Lalu jangan lupa diisi final interviewnya sesuai dengan tanggal yang ditentukan. Dan nantinya di halaman home dari modul appraisal itu kita langsung otomatis berpindah gitu si dannya, si appraisalnya gitu ke section atau kolom dan gitu. Dan ini final interviewnya juga karena udah diisi dia bakal muncul juga gitu. Nah, kita juga bisa membuka summary atau ringkasan jawaban appraisal dengan mengklik answers pada daftar modul appraisal nih. Kita klik answers, nantinya muncul seperti ini. Nah, kita lihat di sini itu udah ada 3 orang yang mengisi appraisal untuk Wirham gitu. Tadi kan Wiwi, Wirham itu sendiri, dan juga Winda yang dimana emailnya menggunakan redprawira94@gmail.com. Nah, pada email ini, ya jangan lupa kembalikan email OMS pada user yang sebelumnya diganti menjadi email default yang digunakan sebelumnya. Karena kan ini kita hanya mencoba doang, dan biar nggak email itu nggak tertempel dan nantinya bakal mempengaruhi kita. Jadi takutnya muncul semacam spam gitu karena kita nggak sengaja ngirim-ngirim lagi appraisal gitu. Ya diganti dulu aja biar nggak ada yang masuk lagi setelah kita melakukan lab ini gitu. Nah ini nih saya ganti dia jadi winda@gmail.com lagi gitu. Nah itu tadi kita merupakan tutorial untuk menggunakan appraisal di U2SOL secara manual gitu. Dari kita membuat form appraisalnya, terus kita bikin appraisalnya yang nantinya disebarkan secara 360 degree feedback. Kita juga bisa ngelakuin import master data. Jadi kita bisa langsung memasukkan semua form appraisalnya itu secara sekaligus gitu. Karena ya tadi karena kan sebenarnya form appraisal tuh cukup banyak ya tadi pertanyaan aja dan 6 dan dalam apa praktiknya di dunia nyata itu nggak mungkin pertanyaan cuma 6, pasti akan lebih banyak gitu agar penilaiannya lebih menyeluruh kan. Nah, biar nggak capek inputnya satu-satu, kita bisa import master data, import langsung dari data yang udah kita punya dari Excel misalkan. Jadi klik modul appraisal, lalu klik favorites dan pilih import records gitu. Habis itu masukkan file data form appraisal yang ingin diimport, yang dimana pada lab ini tuh saya gunain nih data kayak gini nih, kalau bisa dilihat sekilas. Nah, jadi ini nih data kayak gini, ini udah banyak banget. Ini dibuat juga oleh teman-teman saya. Ini ada Devin, ada Hanin mengisi untuk Reno gitu. Ini untuk Rina, ini untuk Hilal gitu-gitu. Nah,
Itu di-upload aja file Excel-nya. Lalu nantinya itu akan muncul kayak gini dan kita langsung klik tes. Untuk apa? Ya untuk agar kita tahu ini udah valid belum ya datanya gitu. Dan jangan lupa juga karena tadi kalau dilihat di sini itu ada nomor, nama mahasiswa dan employee name gitu. Dan ini tuh sebenarnya kita nggak perlu kan di form yang tadi kita bikin. Kalau kita lihat di maaf, bentar. Nah, di sini nggak ada kan, nggak ada sama sekali. Yang ada malah responsible gitu, bukan bukan usernya siapa, pembuatnya siapa gitu kan nggak ada gitu. Maka dari itu ya udah langsung aja ini dikosongin aja biar nantinya nggak mempengaruhi datanya. Yang kita ambil ya survei title-nya aja, terus si questionnya apa aja dan answer-nya apa aja gitu. Nah, habis itu cek pada modul surveys-nya. Nanti bakal muncul semua tuh data-data yang telah kita import dari file Excel tadi gitu. Jadi itu untuk import form apa form appraisal secara otomatis melalui import data. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai appraisal di U2SOL ini. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.